Anywhere you go, anywhere you go, get it on. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Legenda Naga Kesiangan. Sekilas tentang Tugu Naga Kesiangan. Tugu ini dibangun di Desa Seldok, Kecamatan Ketambi, Kabupaten Aceh Tenggara. Tinggi tunggu ini kurang lebih 5 meter dan berbentuk menyerupai seekor naga yang hendak menaiki sebuah tebing bebatuan. Tersebutlah seekor naga yang hidup dengan damai dan tentram di Sungai Alas, Kutajane. Diceritakan naga ini aktif di malam hari dan tidur di siang hari dikarenakan kulit naga ini tidak bisa terkena oleh matahari. Apabila dia terkena matahari beberapa menit saja, maka kulitnya akan mengeras dan membeku. Pada saat siang hari, sang naga akan tinggal dan berdiam diri di aliran deras Sungai Alas sekitar Kecamatan Ketambi, dan jika hari sudah menjelang gelap, sang naga akan terbangun dan keluar dari sarangnya menuju Gunung Loser dan mencari makan. Mulanya ia hidup berdampingan dengan penduduk setempat tanpa adanya konflik. Namun suatu ketika ada seorang ahli nujum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat setia Songbook Channel dimanapun Anda berada. Pada saat ini kami dari tim Songbook Channel sedang berada di salah satu objek wisata yang berada di Kutajane, Aceh Tenggara, yaitu objek wisata Naga Kesiangan. Sebenarnya objek wisata Naga Kesiangan ini mempunyai sejarah yang panjang. Namun suatu ketika ada seorang ahli nujum dari daerah yang ingin sekali mendapatkan kuku sang naga untuk menambah kesaktian ilmunya. Si ahli nujum berniat untuk membunuh si naga dengan cara menghasut penduduk setempat dengan iming-iming memberikan mahkota yang berbalut emas di atas kepala sang naga. Penduduk setempat pun tergiur sampai membuat jebakan untuk si naga dengan cara membuat acara persembahan dan pesta untuk menjamu si naga. Si ahli nujum bertugas untuk membuat matahari tertutup dengan awan. Berkat kemampuan sihirnya, matahari dapat tertutup sementara dengan awan. Melihat kejadian itu, si naga tanpa berprasangka buruk menerima jamuan tersebut. Maka keluarlah si naga dari persembunyiannya. Jamuan itu pun diadakan di puncak tebing yang ada di Kecamatan Loser. Ketika melihat si naga sudah berada di puncak tebing, di depan tipu muslihatnya si tukang nujum membuka kembali awan yang menutup matahari. Sontak saja si naga amat terkejut dan langsung saja turun meluncur ke sungai. Tapi sayang, matahari lebih cepat mengerayangi tubuh. Seketika saja tubuhnya membeku dan mengkristal seperti emas dari kejauhan. Melihat fenomena tersebut membuat penduduk sempat berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut untuk mengambil emasnya. Namun sayangnya di sana mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada hanyalah si naga yang sudah membeku dan membatu. Hal itu yang membuat wujud dari sang naga tidak terlihat jelas lagi, dikarenakan sudah dampil sedikit demi sedikit oleh penduduk setempat. Ditambah tidak adanya upaya pemerintah untuk melestarikan situs sejarah tersebut. Padahal dulu kata orang-orang tua, wujud sang naga kesiangan menjadi beku sangat jelas terlihat dari seberang Sungai Alas. Agar kisah ini tidak hilang dimakan zaman, maka
dibangunlah sebuah tugu yang menyerupai naga yang sedang memanjat tebing di desa Seldo agar generasi muda masih dapat mengingat kisah ini, dan barangkali akan ada upaya pelestarian dan ekskavasi secara menyeluruh di lokasi rel Sang Naga menjadi beku. Saya Agus Ladisawang, selamat sore.